Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maharani Abidin. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu konflik kerja tim yang berjudul berpikir kritis dalam manajemen konflik tim, analisis kasus nyata, friksi antar divisi dalam proyek strategi. Nah, di sini yang pertama itu ada deskripsi dan konteks kasus, yaitu memahami dinamika konflik di balik layar peluncuran produk. Nah, yang selanjutnya yaitu ada krisis peluncuran aplikasi X. Konflik terjadi antara divisi marketing dan divisi developer pada stage startup aplikasi X. Marketing menjanjikan fitur advanced prediction kepada investor dan pengguna sebelum validasi teknis. Jadi, marketing itu udah menjanjikan sebuah fitur advanced prediction kepada investor-investor yang akan mensupport aplikasi X ini dan pengguna sebelum validasi teknis. Tim developer mengeklaim fitur tersebut tidak stabil dan beresiko merusak seluruh sistem crash. Ketegangan memuncak 2 minggu sebelum rilis, komunikasi terhenti dan saling menyalahkan di forum publik. Nah, jadi ketika marketing ini menjanjikan fitur advanced prediction, tim developer itu mengklaim bahwa fitur tersebut tidak stabil dan akan merusak sistem lainnya. Setelah peluncuran aplikasi X ini 2 minggu sebelum rilis, komunikasi berhenti dan saling menyalahkan nih guys antara investor dengan marketing. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi masalah utama. Yang pertama itu ada gejala masalah. Tenggat waktu terlewati, suasana kantor beracun, dan penurunan produktivitas tim secara signifikan. Faktor yang kedua itu ada akar penyebab KPI yang bertentangan, growth versus stabilitas, dan ketiadaan jalur komunikasi formal untuk validasi janji fitur. Yang terakhir itu ada dampak sistemik. Yang ini, hilangnya kepercayaan antara divisi yang mengancam keberlanjutan budaya inovasi perusahaan di masa depan. Yang selanjutnya itu ada analisis kepentingan pihak terlibat. Divisi marketing, kepentingan mengejar target pertumbuhan pengguna dan memenuhi ekspektasi investor tepat waktu. Sedangkan motivasinya yaitu ada kelangsungan pendanaan perusahaan sangat bergantung pada performa pasar. Yang kedua ini ada dari tim developer, yaitu ada kepentingan menjaga integritas mode dan memastikan aplikasi tidak gagal total atau crash saat digunakan. Motivasinya yaitu ada kualitas teknis adalah reputasi dan beban tanggung jawab operasional jangka panjang. Di sini selanjutnya ada identifikasi kesalahan berpikir nih teman-teman. Jadi setelah argumen-argumen tadi yang menyatakan bahwa fitur tersebut itu tidak bisa mendukung di aplikasi ini. Yang pertama ada fundamental attribution error. Dev menganggap marketing tidak peduli teknis bodoh. Sementara marketing menganggap dev malas atau kaku, mengaitkan masalah sistemik ke karakter individu. Terus selanjutnya ada confirmation bias. Masing-masing pihak hanya mencari kesalahan dalam pekerjaan pihak lain untuk memperkuat argumen mereka sendiri. Yaitu yang selanjutnya itu ada false dilema falasi. Muncul asumsi hanya ada 2 opsi. Yang pertama, luncurkan fitur rusak sekarang atau batalkan seluruh proyek atau yang gagal, mengabaikan jalan tengah. Jadi kesimpulan dari identifikasi kesalahan berpikir ini yaitu yang pertama, tidak peduli atau kayak mementingkan
fiturnya launching saja, tetapi tidak memikirkan masalah-masalah yang akan muncul. Terus yang kedua yaitu ada pihak-pihak hanya mencari kesalahan-kesalahan pihak lain saja. Jadi mereka hanya ingin argumen mereka sendiri itu yang menang. Yang ketiga itu ada dua opsi yang mengabaikan jalan tengah. Jadi opsi yang pertama itu luncurkan fitur rusak sekarang atau batalkan seluruh proyek atau gagal. Jadi mereka mengabaikan jalan tengah. Selanjutnya ada evaluasi alternatif atau solusi. Opsi solusi yang pertama ada luncurkan sesuai janji. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu investor puas dalam jangka pendek. Nah, kekurangannya di sini resiko tinggi, aplikasi crash, investasi hancur permanen. Yang kedua itu tunda peluncuran total. Kelebihannya kualitas produk terjamin 100% dan kekurangannya kehilangan momentum pasar dan kepercayaan investor. Yang ketiga yaitu ada MVP dengan peluncuran bertahap. Kelebihannya di sini ada rilis tepat waktu, fitur berisiko dirilis kemudian. Kekurangannya yaitu perlu komunikasi ekstra untuk mengelola ekspektasi investor. Jadi dia harus lebih banyak meyakinkan investor untuk melaunchingkan fitur ini di aplikasi X. Di sini selanjutnya ada solusi terpilih strategi MVP. Pendekatan minimum viable product atau MVP dipilih berdasarkan argumen logis. Jadi ini bisa dibilang jalan tengahnya. Yang pertama itu ada integritas teknis. Sistem menjaga tetap stabil dengan menunda fitur yang belum divalidasi. Jadi kita tetap menjalankan atau memperbaiki fitur-fitur yang ada, mengupgrade fitur-fitur yang ada dengan menunda fitur yang belum divalidasi. Jadi fitur yang belum divalidasi ini perlu perbaikan-perbaikan atau perlu upgrade agar bisa lebih canggih. Kepercayaan pasar tetap merilis produk tepat waktu dengan fitur ini dengan fungsional. Jadi kepercayaan pasar ini inginnya fitur ini bisa dipakai dengan secara fungsional. Dan ketiga itu ada data fakta. Menurut riset, rilis fitur tidak stabil meningkatkan use churn rate hingga 85%. Selanjutnya ada jadwal implementasi solusi. Yang minggu pertama ada sinkronisasi, minggu kedua ada roadmap baru, yang ketiga ada launch day. Yang pertama itu ada penyatuan KPI antar divisi dan pembentukan joint product council. Yang kedua itu ada roadmap baru, finalisasi MVP dan komunikasi kepada investor mengenai rilis bertahap. Yang ketiga yaitu ada launch day. Ini peluncuran versi inti dengan monitoring performa sistem secara real time. Jadi yang pertama itu ada sinkronisasi terhadap fitur-fitur yang ada, penyatuan KPI antar divisi, dan minggu kedua ada roadmap baru, yang ketiga ada launch day. Yang pertama itu ada penyatuan KPI antar divisi dan pembentukan joint product council. Yang kedua itu ada roadmap baru, finalisasi MVP dan komunikasi kepada investor mengenai rilis bertahap. Yang ketiga yaitu ada launch day. Ini peluncuran versi inti dengan monitoring performa sistem secara real time. Jadi yang pertama itu ada sinkronisasi terhadap fitur-fitur yang ada, penyatuan KPI antar divisi dan pembentukan joint product council. Yang kedua ada roadmap baru, yaitu memvalidasi MVP dan komunikasi dengan investor. Dan yang ketiga ini ada peluncuran. Nah, di sini ada pula pelajaran berpikir kritis. Yang pertama itu validasi asumsi.
Jangan biarkan opini pribadi menutupi data teknis objektif. Jadi yang dimaksud nih, jangan kita punya opini, tapi opini itu jangan menutupi data-data yang ada, yang objektif, yang nyata. Jadi kita boleh beropini, namun tidak menutupi kemungkinan itu. Yang kedua itu ada berpikir sistematik. Fokus memperbaiki sistem dan fitur dan alur kerja, bukan menyalahkan individu. Yang terakhir ada empati intelektual, mencoba memahami sudut pandang divisi lain sebelum memberi keputusan. Dampak pasca resolusi: 95% sistem stabil, 40% efisiensi komunikasi, dan 0% miskomunikasi fitur. Berpikir kritis, mengubah kritis menjadi fondasi kerjasama yang berkelanjutan. Jadi di sini ada 3 pasca resolusinya, 95%, 40% dan 0% sesuai dengan dampak-dampaknya. Selanjutnya itu di slide terakhir ada kesimpulan analisis kasus. Yang pertama ada objektivitas data. Solusi terbaik hanya bisa lahir saat emosional dikesampingkan dan diganti dengan evaluasi bukti logis berbasis data real. Jadi solusi terbaik itu tidak harus lahir dari opini kita sendiri. Bisa jadi solusi terbaik lahir saat emosional itu dikesampingkan dan dievaluasi, diganti dengan evaluasi bukti logis berbasis data real. Yaitu yang kedua, fokus pada sistem, menyelesaikan konflik tim, bukan tentang mencari siapa yang salah, siapa yang benar, melainkan memperbaiki kelemahan struktural sistem. Jadi fokus pada sistem, fokus pada tujuan nih teman-teman. Menyelesaikan konflik tim itu bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang paling benar atau siapa yang paling dibela gitu. Bukan, melainkan memperbaiki strukturalnya. Jadi bisa jadi memperbaiki sistemnya, mengupgrade sistemnya, mengupgrade fitur-fiturnya gitu. Jadi menyalahkan opini orang lain tuh tidak dibenarkan ya. Terus selanjutnya ada integrasi nilai. Pendekatan kolaboratif seperti MVP membuktikan bahwa kepentingan bisnis dan kelayakan teknis dapat berjalan beriringan. Jadi pendekatan kolaboratif seperti ini tuh, MVP itu membuktikan bahwa kepentingan bisnis dan kelayakan teknis itu dapat berjalan beriringan, tidak saling kubu-kubuan, tidak saling menyalah-nyalahkan gitu. Jadi kesimpulan ini tuh kita tuh harus berpikir kritis gitu pada masalah yang ada di pekerjaan, atau apalagi itu kerja tim gitu. Jadi kita tuh tidak ada opini sendiri, melainkan opini tim gitu. Jadi harus mencari jalan tengah yang baik gitu. Jadi tidak ada pihak-pihak yang disalahkan, tidak ada pihak-pihak yang menang gitu. Jadi kita kerja tim itu berusaha menjadi yang terbaik di mata investor. Segitu saja presentasi saya kali ini. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih kepada Bu Langgang yang sudah membimbing saya di semester 2 ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menjadi teman saya selama semester 2 ini. Semoga kita tetap menjalin pertemanan di semester selanjutnya. Itu saja yang saya bisa berikan di presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.